Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo janji perkuat yudikatif. Para hakim langsung menangis usai terima telepon Prabowo Subianto. Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi. Para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, para kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya. Saudara-saudara, pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tadi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat,
dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDM terkait Kota Mekah dan Bali sudah terbranding. Lalu bagaimana dengan Jawa Barat? Ingat loh, yang akan membuat jatuh cinta manusia itu ada 3, yang terdengar dan yang terlihat dan yang terhisap. Dia tidak akan bisa dilupakan. Itu branding. Ketika masuk ke Bali, turun di pesawat, sudah gampang lah. Hidungnya menghisap gubah. Naik ke mobilnya sudah ada sesajen kecilnya. Kemudian lihat kanan dan kiri, pagarnya sama, gedungnya sama, semuanya ornamennya sama, terbranding. Itu yang membuat Anda jatuh cinta. Kemudian ketika pergi ke Mekah, terbranding. Begitu turun dari pesawat, sudah ada itu alunan-alunan zikir yang terdengar. Kemudian kesana kemari hanya 2 warna, hitam putih. Di Indonesia hitam putih saya dimusyrikan, padahal di Mekah hitam putih hanya 2 warna. Kemudian apa yang dilakukan branding oleh pemerintah Saudi Arabia? Sound system, saya namanya. Sound systemnya itu dibikin suara mau jauh mau dekat, begitu suaranya, begitu tertata. Kemudian apa lagi? Khas imamnya, nadanya. Kemudian setelah itu apa lagi? Setelah itu seluruh ornamen lingkungannya terbranding dengan baik. Anda jatuh cinta, pengen umroh lagi. Ingat, laki-laki akan terjatuh pada wanita ketika dipandang enak, didengar suara enak, dan ada minyak wangi yang tidak bisa merubah pikirannya sehingga balik lagi. Itulah pelet. Pelet itu selalu wanginya. Ini sekarang mari kita Jawa Barat harus punya pelet dong. Jangan kalah sama Bali, jangan kalah sama Jogja. Nanti kesini gamelan, kemudian ada aroma. Jadi kalau bicara kemenyan kita aneh loh. Bicara kemenyan kemusyrikan gimana? Kemenyan itu adalah getah pohon terbaik di Indonesia dan itu dipakai di Arab. Anda kalau masuk toko di Arab itu buhur dupa khasnya sama. Oleh kita buhur dupa itu diganti oleh apa? Wewangian yang pakai zat kimia, cerot. Dan itu berbahaya. Kenapa? Ruangannya pakai AC. Nah, kemenyan putih itu sebuah nilai estetik tingkat tinggi, wewangian terbaik di Indonesia dan mahal di luar negeri. Di Indonesia dimusyrikan, di luar negeri dipakai, di Arab dipakai. Ini kan urusan dagang. Ini barang bagus. Nah, sehingga di kita itu ditinggalkan. Nah, ini sebuah nilai, tujuannya apa sih? Wewangian, bukan mengundang juri. Bukan, wewangian, kedudukan derajatnya sama dengan minyak wangi. Dan itu dipakai di mana hari ini dipakai? Di salon, di toilet hotel-hotel berbintang.